lagi bersama kita bertiga di Cerita Hati. Nah, tempat ini kita ngobrolin cinta, perasaan dan drama-drama yang bikin hati naik turun kayak roller coaster. Gue Tati Aulia dan saya suka itu apa namanya? Suka baper. Dan aku Lenatan, spesialis ngasih saran cinta, kadang nggak diminta tapi selalu tepat. Dan gue Dio Fardi sebagai penengah kalian berdua jika mulai debat. Nah, silakan dimulai. Iya. Topik hari ini agak nyesek, tapi penting banget, yaitu gebetan ghosting lagi. Ini cara move on-nya. Nah, kok bisa sih ghosting? Nah, oke, jujur aja deh. Dari kita bertiga siapa yang pernah di ghosting? Aku pernah sih 2 kali. Yang satu bahkan ghosting pas lagi chatan asik nonton film. Waduh, gue juga pernah. Padahal udah video call tiap malam. Tahu-tahu hilang kayak debu disapu kenyataan. Sih kalian kan nggak sendirian. Sobat hati ghosting itu nyebelin lah ya. Dan kadang bikin kita mikir aku salah apa. Padahal ya ghosting itu biasanya bukan soal kamu, tapi soal mereka yang nggak siap atau nggak berani jujur. Nih ya beberapa alasan kenapa orang-orang ghosting. 1, nggak siap berkomitmen. 2, pengecut, gengsi buat bilang nggak tertarik lagi. 3, pindah ke lain hati, sakit tapi realita. 4, emotional manipulation, ghosting buat bikin kamu terus mikirin mereka. Nah, yang penting itu jangan salahin diri sendiri. Kamu itu bukan masalahnya kok. Mereka yang belum dewasa secara emosional. Nah, segmen kedua itu cara move on dari ghosting. Oke, sekarang masuk ke sesi healing kita. Gimana nih cara move on dari ghosting? Nomor 1, tolak ilusi. Jangan jatuh cinta sama imajinasi tentang dia. Realitanya dia nggak cukup gentle buat ngasih kejelasan. Nah, yang kedua, nggak usah cari closure. Closure itu bisa bikin kamu lewat journaling, ngobrol, atau sekedar nerima kenyataan. Ketiga, hapus jejak digital. Blok, unfollow, mute. Bukan dendam tapi bentuk self respect. Keempat, curhat ke orang kepercayaan. Ngobrolin luka itu bikin lebih lega, asal jangan ke dia lagi ya. Nah, yang kelima, alihkan energi. Ikut kelas yoga, belajar bikin kopi, susu dalgona bisa lah ya. Keren lama nggak sih itu? Iya. Dan yang terakhir, ingat, kamu pantas dapat cinta yang jelas, yang hadir, bukan yang menghilang pas sayangnya. Aku ada temen nih yang pernah di ghosting. Itu biasanya kan orangnya kan ceria, suka lari-lari, suka bersosialisasi lah biasanya, ngajak main. Nah, habis dia punya gebetan itu kan di ghosting. Dia jadi udah jarang senyum, selalu murung, jarang keluar. Aku pun jadi agak nyesek gitu liatnya lah. Biasanya kan orangnya happy gitu. Atau gimana? Aku di ghosting padahal udah planning liburan bareng. Sakit banget, aku harus gimana? Itu nyesek banget sih, tapi jujur. Jangan batalkan liburannya. Pergi aja sendiri atau sama orang yang beneran sayang sama kamu. Healing trip. Okay. Nah, kadang yang kita butuhin itu bukan liburan bareng doi, tapi liburan buat ngobrol sama diri sendiri. Kalau enggak ya bersosialisasi dengan temannya lebih baik. Nah, sepertinya sudah semua ya. Iya, sudah.
Nah, Sobat Hati, itu tadi episode kita tentang ghosting dan gimana cara bangkit dari lubang luka yang dalamnya ya gitulah. Ingat, kamu bukan orang gagal, kamu cuman ketemu orang yang salah dulu. Jangan lupa follow podcast ini dan share di teman-teman kamu yang juga pernah korban ghosting. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Cerita Hati. Goodbye. Goodbye, stay strong and stay loving.